Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Joyo Santri Adventure. Oke, pada video kali ini kita akan membahas sebuah penyampaian dakwah yang kontroversial, yang kontra ya. Ini kontra karena apa? Karena ini yang sebelah sini Babe Haikal ya. Itu menyampaikan kalau Nabi Muhammad itu bisa baca. Kemudian Gus Baha, ya, Kiai Bahauddin Nur Salim menyampaikan bahwa Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa baca tulis. Nah, ini sesuatu yang kontra. Makanya kita memang perlu belajar mengumpulkan referensi yang lebih banyak supaya wawasan kita lebih sehingga kita tidak terburu-buru menyimpulkan ya. Oke, kita simak seperti ini pernyataannya. Siapa bilang Nabi buta huruf? Kenapa, Bu? Kenapa? Iya. Lihat ya, kita interaktif dari mulai sekarang, silahkan. Anda karena nanya nanya apa saja boleh. Langsung gitu ya, urusan saya jawabnya atau enggak urusan saya gitu. Kenapa, Bu? Bilang yang manusia yang lemah atau yang nabi yang umi gitu. Disebut nabi yang umi gitu ya. Oh gitu. Umi artinya kagak bisa baca. Cius? Ini apa? Kalau umi dikatakan tidak bisa baca, ada yang pegang Quran sekarang? Ada yang pegang Quran di depan-depan aja biar bisa kelihatan? Ada? Ada terjemahnya? Ada terjemahnya? Coba buka 98 ayat 2. Yang keras baca 98 ayat 2. Ayo main dulu duluan. Ayo. Yang panitia siapkan hadiah buat beliau. Yang baca duluan. Angkat tangan yang udah. Ketemu 98 ayat 2. Ayat 2. Habis ya, udah ketemu? Kasih hadiah. ARK, APK, TK. Yang keras ya, Bu. Yang keras bacanya. Yang keras. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rasulun minallahi yatlu suhufam mutahharah. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan Al-Quran. Kok berani-beraninya orang bilang Nabi nggak bisa baca? Mana orangnya? Bawa kemari. Rasul yatlu suhufan mutahharah. Al-Bayyinah ayat 2. Rasul yaitu Nabi Muhammad yatlu suhufan yang membaca lembaran-lembaran. Di mana buta hurufnya? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tahun aja udah top. Dan dia bukan buta huruf. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Kurang jelas apa ayat itu? Ummi dalam bahasa Arab punya arti muradif yang beberapa hal. Ada yang ummi itu tidak tahu baca, ada yang ummi itu pingitan, ada yang ummi itu native itu pribumi. Ada juga ummi itu tidak memiliki kitab, itu yang paling tepat. Kenapa? Karena Nabi tidak memiliki kitab sebelumnya. Maksudnya Injil dan Taurat. Bertentangan dengan Quran sendiri. Kita mengatakan Nabi buta huruf, dalilnya apa? Peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa datangnya wahyu. Iqra, Nabi mengatakan, Nabi qari'in. Habis ini saya cerita. Habis itu saya cerita. Itu mah gua. Jalan gua Hira yang sempit dan gelap dan belum ada PLN. Tahu-tahu, malaikat Jibril datang. Kaget nggak? Kan belum pernah ketemu. Gugup nggak? Kan belum pernah jumpa. Gemeter nggak? Jelas kan belum pernah lihat. Gelisah nggak? Pasti kan belum pernah bertatap muka.
Kecuali kalau malaikat Jibril sebelum peristiwa ini sering datang. Begitu datang paling nengok, loh. Gitu dong. Betul. Logika dipakai. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam Gua Hira. Malam hari, gelap. Tahu-tahu malaikat Jibril datang. Ini Rasulullah sedang berkhalwat. Saya ilustrasikan. Malaikat Jibril datang dengan menyerupai seorang laki-laki yang tampan. Datang memberi hormat kepada Nabi. Tetap aja Nabi kaget. Tahu-tahu ada orang di situ. Apakah malaikat Jibril membawa Quran dan menyodorkan kepada Nabi? Iqra. Qurannya belum ada, cok. Benar. Qurannya belum ada. Ya. Jadi biar paham, Qurannya tuh belum ada. Quran mah pertama kali ada tahun 1492 dicetak. Ya mesin cetak aja baru ada tahun 1492 Jerman, Johannes Gutenberg. Ya. Sebelumnya belum ada. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya didatangi malaikat Jibril dan malaikat Jibril tidak bawa apa-apa. Malaikat Jibril berkata, Iqra. Maka pantas dong Nabi mengatakan, ma'ana biqari'in, sambil menggigil. Ma'ana biqari'in. Maksudnya, apa yang mesti gue baca? Apa yang mesti dibaca? Ma'ana biqari'in. Kalau Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca, ma'aqdir yaqra, ma'aqdir yatla, ma'aqdir bil lughatil arabiyyah, ma'ana biqari'in, aku tak bisa membaca. Maksudnya tidak ada yang dibaca. Malaikat Jibril malah 2 kali lagi, iqra. Sampai Nabi tak bisa ngomong lagi. Nabi cuma berkata, ma'aqra. Dirangkul lagi, udah tahu menggigil, dirangkul, iqra. Maka Nabi lebih bergetar lagi dan berkata, ma'aqra, saya tak bisa baca. Maksudnya bukan buta huruf. Ma'aqra, apa yang mesti gue baca? Kagak ada. Ma'aqra, gak ada yang dibaca. Ma'aqra, maksudnya harus mengikutin. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru Nabi paham. Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Jibril melepaskan pelukannya, rangkulannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Anta Rasulullah. Di situ Rasulullah menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ menjadi khataman nabiyyin, dan itu tidak sama sekali menjadikan dalil dan menggambarkan Nabi seorang yang buta huruf. Kenapa? Karena ayat lain Allah mengatakan Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Di situ Allah menggunakan kalimat yatlu yang artinya membaca, tapi yaqra juga membaca. Karena itu ada perbedaan. Inilah ketinggian bahasa Arab, tidak pernah bisa disamakan dengan bahasa yang lain di dunia. Kalau membaca pakai lembaran, itu namanya yatlu. Kalau membaca tanpa lembaran, itu namanya yaqra. Itu sebabnya perintahnya iqra, bacalah, karena tidak ada lembaran. Jadi apa yang mesti dibaca? Gua kesel. Cuman tahu dalil itu langsung bilang Nabi buta huruf. Kurang ajar. Selanjutnya kita simak ini penjelasan dari Gus Baha atau Kiai Bahauddin Nur Salim. Oke, jadi mungkin kalau kita memang belum paham ya mungkin pemahamannya yang belum nyampe atau yang dipahami memang seperti itu, tapi yang benar siapa kita memang terus harus menambah referensi ya. Oke, kita simak seperti ini.
Siapa? Sulaiman. Begini saja, ini saja Bang. Tapi ini ringan, sama relax saja santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madhep. Madhep itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya. Padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama Anda. Jadi Nabi di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makun tatadri mal kitabu walal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat made. Sifat apa? Made. Made itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun sewu bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu itu bukan sifat dam, tapi sifat madhep memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitabu walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku dan itu dia jadi Nabi. Wah itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madhep. Nggak bisa baca juga madhep, sifat pujian. Kalau kamu udah bisa baca buruk sekali. Itu jelas. Ya kan tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena wahyu. Ya, soal gaya peci saya ini Islam khas ya. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir bali wa ani walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan, mengutip. Baik, demikian teman-teman penjelasannya saya kira sangat jelas. Nanti kami serahkan ke teman-teman semua untuk menimbang-nimbang mana yang kira-kira lebih Anda yakini penjelasan yang mana. Memang yang sudah sangat umum ya, Nabi itu Nabiul Ummi ya, yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis, dan itu menjadi originalitasnya bahwa Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Apa yang disampaikan itu benar-benar menyampaikan apa yang diwahyukan dari Allah, kemudian disampaikan, nggak bisa mereka-reka, nggak bisa membuat-buat, nggak belajar dari mana, belajarnya langsung wahyu. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.